Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Muhammadiyah Youth Broadcasting Bumi Ayu dalam program Tajel Tausiah Jelang Maghrib di puasa hari ke-12 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kali ini kami berkesempatan untuk bersilaturahmi di Muhammadiyah Boarding School Bumi Ayu. Di samping saya sudah ada Ustadz Usman Arif Fatka. Apa kabar Ustadz Usman? Alhamdulillah. Ya, kali ini kami bertemu beliau dan beliau akan menyampaikan tausiah jelang maghribnya bertemakan dengan mencintai Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran harus dicintai? Dan mungkin bagaimana teknisnya, apakah sama dengan mencintai sesama, mencintai lawan jenis dan lain sebagainya. Pastinya juga nanti kebermanfaatannya mencintai Al-Quran dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita simak tausiah dari Ustadz Usman Arif Fatka, Kepala Pesantren Muhammadiyah Boarding School Bumi Ayu. Monggo, silakan Pak Usman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan berupa nikmat sehat, iman serta Islam. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita bisa memanfaatkannya dengan baik, dan terutama untuk mendengarkan kajian seperti ini ya. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan manfaat untuk saya dan untuk antum semuanya, dan mudah-mudahan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umat-umat yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Nah, tadi temanya mencintai Al-Quran. Ini waktunya berapa menit? 15 menit, Tad. 15 menit. Ya, untuk explore-nya. Kalau kelamaan, bilang. Anda aja. Takutnya malah bosan lihat muka saya kan? Nggak enak jadi nantinya. Nah, saya akan membawakan sebuah ayat untuk sebagai permulaan, bahwasanya di surat Hud ayat ke-114, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Bahwasanya setiap kebaikan yang kita kerjakan itu menghapuskan perbuatan dosa yang kita perbuat juga. Jadi sholat kita, puasa kita, amal-amal kita yang lainnya berupa kebaikan-kebaikan kepada sesama atau yang lainnya itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan untuk orang-orang yang ingat, ya. Karena ya khususnya sekarang mungkin banyak yang ingat tapi sering lupanya ya. Apalagi kita sebagai manusia lebih condong kepada hal-hal yang membuat kita senang yang enggak bertahan lama. Tapi ketika kesenangan itu langsung dan kemudian itu bisa memalingkan kita, maka sepertinya kita lebih berat untuk kesitunya jatuhnya. Nah, sekarang saya ingin memberikan sebuah percontohan. Jenengan kerjanya apa, Mas? Saya pengajar, Pak. Guru juga? Ya. Oh iya, anak apa derajat ya? Guru. Nah, kalau guru itu kan berarti biahnya itu kan lingkungannya ngajar ya. Tentunya berarti mendidik anak-anak dan membimbing mereka agar menjadi lebih baik ya. Iya. Terutama guru agama. Jangan guru apa nih? Bahasa Inggris, Dad. Aduh, bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris kan berarti kan dia harus memberikan pengarahan dan memberikan pendidikan kepada anaknya agar anak-anak didiknya agar mereka bisa berbahasa Inggris ya. Nah, ketika guru bahasa Inggris berarti kan kuliahnya lumayan. 4 tahun kan? 4 tahun, Dad. 4 tahun. Lumayan lama itu kuliahnya. Itu untuk mengabsahkan kita sebagai seorang guru juga. Dan kan syaratnya juga lumayan ya. Persyaratan ada berkas-berkasnya. Iya. Jadi terus prosesnya juga kan ada skripsinya itu kan sampai begadang-begadang. Betul. Itu kan proses untuk menjadi pengajar guru bahasa Inggris tadi. Ketika jenengan sebagai guru bahasa Inggris, tapi jenengan tidak nyaman dengan kondisi jenengan, itu terasa aneh nggak? Aneh, Tad. Anehnya gimana? Ya, berarti tidak sesuai passion gitu ya, Tad. Iya, tidak sesuai passionnya ya.
Itu kan padahal jenengan sudah dari dulu ya, udah belajar bahasa Inggris dari dulu, tapi ternyata ketika mengajar, menghadapi anak-anak yang begitu mungkin rumit ya, atau mungkin bahasa Inggris, ya udahlah bosen lah gitu ya. Terlalu udah sering lama, akhirnya sudah saya nggak nyaman sama pengajaran ini, sama mengajar bahasa Inggris, berarti saya nggak nyaman. Itu kan aneh. Yang aneh berarti kitanya atau bahasa Inggrisnya? Kitanya ya. Itu pola pikir kita, mindset kita yang kadang-kadang terbangun oleh diri kita sendiri yang membuat kitanya tidak nyaman oleh perbuatan kita sendiri. Sama seperti Al-Quran ya. Bagaimana seseorang dapat membangun kecintaan mereka dengan Al-Quran itu dengan memotivasi dirinya dan dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Quran itu kitab suci yang harus kita imani. Kadang-kadang kita mengatakan beriman, tetapi untuk dekat sama Al-Quran sangat-sangat luar biasa susahnya. Bahkan kadang-kadang nggak pernah baca. Itu kan aneh ya. Kita Al-Quran itu nggak butuh fashion-fashionan ya. Nggak harus orang muslim fashionnya apa. Ini fashionnya berarti di sholatnya kan nggak ya. Sholat itu kan kewajiban, berarti harus sholat. Al-Quran itu kan sesuatu yang harus diimani. Firman Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa. Firman-firman Allah yang bahkan Walid bin Mughirah menyebutkan ma huwa bikalamin basar. Ini bukan perkataan orang sama sekali. Seseorang tidak bisa mengatakan seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran karena saking bagusnya. Itulah Al-Quran. Jadi ketika kita mengatakan kita sebagai seorang muslim, Islam, bersahadat, mengikrar bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita juga di situ memiliki tanggung jawab untuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, rasulnya, qadar dan qadar, dan hari akhir dan qadar dan qadar. Nah, kita memiliki tanggung jawab yang ketiga, beriman kepada kitab. Kitabnya itu kan Al-Quran. Tapi yang terjadi sekarang ini, kebanyakan kita fashion-fashionan. Yang baca Quran, santri. Yang baca Quran, ustadz. Tapi kadang-kadang kita yang sudah pendidikan agama Islam itu masih terjerumus dengan rasa kemalasan untuk mencintai Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu bukan fashion, ya, tapi kewajiban yang harus kita imani. Maka kita memiliki kewajiban untuk membaca Al-Quran. Jadi ketika kita jauh dari Al-Quran, bagaimana kita akan mendapatkan pedoman hidup kita? Itu kan pedoman hidup, tuntunan hidup. Ketika kita jauh dari Al-Quran, berarti kita juga jauh dari tuntunannya. Dan yang itu akan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kata cinta kepada Rasulnya. Kadang kita mengucapkan Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai, mungkin kayak pengen demo itu kan, kalau ada orang yang ngejek kita, itu kerasanya semangat banget ya. Wow, kita harus tempur nih gitu ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ternyata tingkah laku kita, perbuatan kita sama sekali tidak membesarkan Allah. Dengan ya dengan berinteraksi dengan Al-Quran, sering meninggalkannya, dan kita nggak nyaman ketika baru 10 menit baca Al-Quran itu kerasanya, aduh ini suwe nemen. Biasanya gitu tuh. Itu tidak jauh beda dengan kita guru bahasa Inggris, tapi kita tidak nyaman dengan pengajaran kita. Ya, itu tidak jauh beda, cuman kitanya sering kurang mengoreksi diri kita. Kadang-kadang kita lebih suka mengoreksi dia tuh, contoh ya, bapak itu tuh, si Fulan tuh udah sebulan tuh nggak pernah ngaji tuh, 2 bulan nggak pernah ngaji, wah parah tuh. Itu iman nggak sih sama Al-Quran? Tapi ternyata kitanya nggak beriman juga. Kitanya bukan nggak beriman ya, kitanya nggak baca Al-Quran juga. Padahal kita bahkan kadang-kadang setahun baru baca. Itu kalau Ramadan bareng-bareng lagi. Tapi kita ketika mengoreksi orang lain itu lebih cepat ya pengoreksiannya. Dan bisa diketahui dengan hadis Nabi, man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullah wa rasulah falyanzur. Ketika seseorang ingin mengetahui dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, falyanzur, lihatlah, perhatikanlah. Idza kana yuhibbul Qur'an, apabila dia mencintai Al-Quran, fahuwa yuhibbullah wa rasulah, maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana kita membangun rasa cinta kepada Al-Quran? Itu dengan cara pendekatan. Kalau kita masih susah, dipaksa. Ya. Karena kita sendiri pun kan, ketika sholat itu kan 5 waktu ya. 5 waktu. Ada yang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Itu kan berulang-ulang ya. Berulang-ulang baca Al-Quran.
Al-Fatihah terus lagi. Ya, bosan nggak? Baca Al-Fatihah terus bosan nggak? Ngerasa bosan nggak? Ya enggak ya? Nggak ngerasa bosan. Itulah pengaruh Al-Quran. Sebenarnya ketika kita resapi, walaupun kita kadang-kadang nggak tahu artinya, tidak ada rasa kebosanan dalam membacanya. Cuman ada kemalasan yang membuat kita akhirnya merasa terlalu lama membaca Al-Quran, yang kemudian kita terlalu memikirkan pekerjaan dunia kita yang melalaikan kita untuk terus berinteraksi sama Al-Quran. Padahal itu kewajiban. Nggak butuh fashion, nggak butuh profesinya harus santri, profesinya harus ustadz, harus guru PAI yang membaca Al-Quran. Tidak. Semua muslim diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Diharuskan untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Seharusnya situasi dan kondisinya itu sangat mendorong sekali untuk orang-orang membaca Al-Quran. Tapi pada kenyataannya, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah atau bukber itu kan rame-rame bareng-bareng, terus yuk oleh takjil yuk gitu ya. Terus ayo kita apa tuh namanya kalau jalan sore apa namanya? Oh, ngabuburit. Iya, ngabuburit. Itu kan disibukkan dengan itu ya. Kadang-kadang ya baca Quran baru 5 menit, isu yang mana nyimpan siap-siap ngabuburit. Ngabuburitnya 2 jam, baca Qurannya cuma 5 menit. Yes, boleh, cuman kan ya harusnya kita bisa menyamankan diri dan bisa membangun kecintaan kita kepada Al-Quran. Tidak harus santri, tidak harus ustadz, tidak harus guru PAI. Kita semuanya. Apalagi yang parahnya lagi kita nggak bisa baca. Itu lebih susah lagi tuh. Kita mungkin udah gede, baru hijrah, terus akhirnya malu, ada rasa malu untuk belajar Al-Quran, itu kan lebih susah lagi. Dan beberapa hari lalu saya jadi makmum. Bukan saya yang ngoreksi ya. Saya tidak menyebutkan tempatnya sensor. Jadi makmum, imamnya membaca surat Al-Bayyinah. Di situ dia menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi ketika dia menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Harusnya kan pakai do ya. Radhiyallahu itu pakai do, bukan pakai dal. Tapi yang disebutkan pakai dal. Radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka dan mereka bisa ridho kepada Allah, seperti itu. Artinya radhiyallahu, ridho ya. Nah, ketika kita mengubah menjadi dal, radhiyallahu itu artinya benci, murka dan sesuatu yang tidak disenangi. Berarti ketika kita menyebutkan radhiyallahu anhum mardun, Allah benci kepada mereka dan mereka benci kepada Allah. Itu sangat merubah arti. Makanya ketika kita sudah sadar apa yang harus kita perbaiki, maka perbaikilah. Dan kalau kita sudah bisa membaca, maka jangan jadi seorang guru yang tidak nyaman dengan profesinya. Dan apalagi kita sebagai muslim, ini bukan profesi, tapi kewajiban kita untuk beriman kepada Al-Quran, kewajiban kita untuk bagaimana kita mencintai Al-Quran. Ketika kita cinta Al-Quran, berarti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana interaksi kita jika kita kepada seseorang yang kita cintai, itu kan harus pengen dicat terus, itu kan ya. Tanya kabar terus. Terus kalau nggak dapat kabar kita ya timbul seuzon. Tapi ketika kita dengan Al-Quran seolah-olah ditinggalin, nggak pernah dibaca, itu ya terlalu parah lah ya. Itu sudah sangat parah. Dan ketika kita jauh dari Al-Quran, berarti kita jauh juga dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita sudah meninggalkan Al-Quran, berarti kita juga meninggalkan Allah dan Rasulnya. Cuma kitanya nggak sadar. Jadi seperti itu. Makanya ketika kita sudah sadar apa yang harus kita perbaiki, maka perbaikilah dan tingkatkan. Kalau kita masih ngerasa berat, paksa. Emang harus dipaksa. Sesuatu yang kemudian semoga dengan keterpaksaan itu akan menumbuhkan keikhlasan dalam diri kita. Apalagi dengan Al-Quran. Sangat luar biasa sekali. Abu Jahal aja yang seperti itu membenarkan Al-Quran itu benar. Nabi Muhammad itu benar. Cuman masa saya mau kalah sama sukunya Muhammad, gengsi dong. Apa bedanya dengan kita? Cuman kita kan nggak terlalu terang-terangan ya. Hanya ya melakukan tindakan yang pasif, emang tidak. Bahkan kita baca artinya pun nggak pernah. Dan kemuliaan yang lain adalah ketika kita baca Al-Quran, nggak perlu paham artinya, nggak perlu tahu artinya, pahalanya tetap dapat pahala. Ya. Kita baca contoh ya Al-Fatihah aja, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Habis itu dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah, 1 lembar. Kadang-kadang kan kita sering nggak tahu artinya ya. Walaupun ada terjemahannya kan kita malas kadang-kadang. Itu sudah dapat pahala.
pahalanya 10 kebaikan. Bi asyri amsalihha, dilapatkan kan jadi 10, ya. Itu yang nggak tahu artinya. Tapi ketika kita sandingkan dengan bacaan lain, cuma bahasa Inggris ya. Apalagi kalau saya nggak bisa bahasa Inggris, Terus saya baca bahasa Inggris, mumet nggak? Iya, mumet. Dapat pahala nggak saya? Ya enggak ya? Enggak. Ya, boro-boro mau dapat pahala, sungkan kayaknya yang bacane. Ya beda kalau Al-Quran. Kalau kita sudah ya hatinya masih bersih, itu pasti ketika mendengarnya pun pasti sudah hatinya sudah tergerak. Kita kadang-kadang kenapa kita terlalu jauh dengan Al-Quran? Karena kita tidak pernah mendekatkan diri kepadanya. Kita tidak pernah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Jadi ketika kita semakin jauh, semakin hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan semakin jauh dari Al-Quran, maka itu akan mengeraskan hati kita dan semakin malas untuk membaca Al-Quran. Apalagi tadi ketika kita sudah tahu kita ada kesalahan tapi kita nggak mau belajar. Yang tadi harusnya Allah ridho kepada mereka menjadi Allah benci kepada mereka, itu kan berubah arti ya, sangat berlawanan. Dan kemudian ya kan nggak mungkin juga salat tuh Pak kan nggak boleh ya, tetap sah salat. Tapi kita memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas bacaan kita. Itulah. Jadi makanya ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, jadilah muslim yang sejati, yang kita benar-benar mengimani Allah, malaikatnya, kitabnya. Jangan hanya pada mulut saja mengaku beriman, tapi tindakannya tidak. Ya. Jadi jangan sampai nanti yang masuk surga KTP-nya doang, KTP-nya Islam. Oh, kata kan orang tahu sholat, orang tahu ngaji, KTP-nya harus melebu kan nggak mungkin ya. KTP juga di sana di akhirat nanti nggak pernah diminta KTP-nya oh ya Islam kayak KTP-nya harus melebu, kan nggak gitu ya. Jadi makanya dari itu ketika kita sudah paham apa yang harus kita perbaiki, maka perbaikilah. Ya. Nggak usah dengerin orang. Kalau wis tua orang bisa ngaji, nggak usah. Kan kita berubah bukan untuk orang. Ya. Berubah bukan untuk tetangga, bukan untuk saudara, tapi kita berubah untuk Allah. Ketika kita orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau orang ngomong ini itu, mau orang muji, mau orang mencela, itu terserah. Yang penting saya berharap pahala dan saya berharap saya bisa membuktikan cinta saya kepada Allah dan membuktikan cinta kepada Rasul. Jadi seperti itu. Maka dari itu, apalagi yang nggak bisa ngaji, maka belajarlah. Nanti soalnya ketika kita meninggal nggak bisa ngaji, terus nggak bisa melafadzkan ayat-ayat Allah, tidak pernah merasakan bagaimana hangatnya firman Allah masuk ke dalam tubuh kita, tergetar hatinya. Itu kayak mati nekat ya. belum persiapan apa udah mati aja, nekat banget itu namanya. Maka ya hapuslah kemalasan dalam diri kita. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an. Maka baca Quran itu diniatin, bukan disempetin. Kalau kita hanya nunggu waktu sempat, ya nggak pernah selesai, nggak pernah sempat. Duhur ngantuk, subuh apalagi, bal kuliah subuh, wong kuliah subuh be ngantuk, apalagi berkuliah subuh tambah ngantuk maning ya. Asare maning ngabuburit. Maghribe mangan wareg. Taraweh, habis salat taraweh. Ya udah ngobrol terus ghibah dan lain sebagainya di masjid, ngurusin pendanaan atau lain-lainnya, habis itu pulang ke rumah berbincang-bincang sama istri, tidur lagi. Itu kalau kita hanya nunggu waktu sempat. Tapi kalau diniatin pasti ada waktu untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, untuk kita membaca Al-Quran. Makanya diniatin. Maka ingatlah perkataan Buya Hamka, bahwasanya pengkerdilan terkejam adalah ketika seseorang memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi dia mengikuti badan yang malas. Dia mendahulukan istirahat sebelum lelah. Kita memiliki pikiran yang luar biasa. Manusia diberikan keistimewaan, diberikan kemampuan untuk berpikir, memiliki akal. Bagaimana dia bisa membagi waktunya, waktu kerjanya, waktu bersama istrinya, waktu bersama keluarganya, dan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam tadi membaca Al-Qur'an. Kalau kita sudah mengalokasikan waktu, itu pasti ada waktu untuk kita membaca Al-Qur'an. Ada orang yang sudah sangat sibuk sekali, ketika dia free langsung baca Quran, free baca Quran. Nah, nanti baru ketika dia ada waktu senggang untuk keluarganya lagi. Itu kan berarti pembagian waktu. Yang sibuk aja bisa, apalagi kita.
kita itu bukan karena nggak bisa, tapi karena kita belum meniatkan agar kita lebih mencintai Al-Quran dan agar kita bisa bertambah interaksinya dengan Al-Quran. Jadi seperti itu. Sudah berapa menit nih? Udah 20 menit. Udah ya, cukup ya? Cukup. Jadi demikian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan motivasi untuk diri saya sendiri dan antum semuanya, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan jangan sampai kita menjadi seorang yang mengaku cinta tetapi malah jauh. Seorang yang mengaku sayang tetapi perbuatan kita bertolak belakang. Kita ngomong cinta, ngomong sayang sama Al-Quran, palsu dong berarti. Ngomong cinta cuma di mulut doang, orang sama orang kalau PDKT aja palsu loh. Buktinya kamu nggak mau jemput ya gitu kan ya. Kalau udah suami istri ya. Kalau pacaran nggak boleh ya. Berarti kan seperti itu ya. Apalagi dengan Al-Quran. Kalau kita cinta Al-Quran ya berarti kan kita mendekat kepada Al-Quran, mendekat kepada Allah dengan membacanya. Dan kalau bisa tadi ketika kita sudah tahu ada yang salah maka perbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan menyinggung ya. Itu datangnya dari diri sendiri dan semoga bisa dimaafkan, dan kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wali taufiq wasyadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi pemaparan dari Ustadz Usman mengenai kita mendekatkan diri pada Al-Qur'an dan mencintainya. Ustadz Usman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tadi. Karena mencintai Al-Qur'an bentuk implementasi dari rukun iman kita pada kitab. Kami ingin tahu pandangan Ustadz Usman pada zaman milenial seperti ini. Di usia-usia milenial itu kecenderungannya mungkin kalau di MBS saya yakinlah semua tidak mungkin keluar dari koridor. Fashionnya. Iya, fashionnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat skopnya di luar MBS, milenial sekarang itu kan gandrungnya ke hal-hal yang gadget, game online, chatting, sosial media dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kira-kira ada trik khusus tidak? Ada teknis khusus tidak agar Al-Qur'an ini masuk ke budaya hidup milenial pada saat ini? Seperti itu Ustadz. Kira-kira bisa ada trik-trik khususnya atau tidak, Monggo Ustadz? Sebenarnya untuk langkah awal kalau pengen pengen continue atau terus-menerus itu ya mendasarkan mereka dengan agama ya. Jadi mereka lebih mengenal Al-Qur'an. Kenapa mereka harus mencintai Al-Qur'an? Kenapa mereka harus mengimani Al-Quran? Itu kan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuknya di situ, pedomannya di situ. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan bahkan disebutkan di surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatluna kitaballah haqqa tilawatih. Orang yang telah diberikan kitab Al-Quran kepada mereka, yatluna kitaballah haqqa tilawatih. Jadi mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Jadi ketika orang mengaku beriman, berarti mereka pedomannya adalah harus membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Dan ketika seseorang sudah mendasari dirinya dengan ilmu agama yang kuat, maka dia pun sudah terdorong bagaimana saya harus mengurusi kehidupan dunia saya, bagaimana saya ngegame waktunya kapan ya, saya baca Quran waktunya kapan, seperti itu. Dan kalau itu belum bisa, mungkin kan kadang-kadang kita ngajak mereka untuk ke pondok atau ngajak belajar susah ya. Itu sungguh luar biasa berat. Yang seharusnya teknologi itu kan memberikan kemudahan. Ya. Kenapa malah dulu nggak ada lampu, nggak ada, lebih rajin daripada sekarang. Harusnya sekarang tuh lebih enak. Baca Quran nggak harus bawa Quran, di HP sudah ada. Kita sambil nungguin orang tua di pasar sambil duduk, bisa lihat HP. Terus kita sambil ngapain? Ya sambil di perpustakaan atau sambil ngapain? Di masjid nggak ada Quran bisa pakai HP. Itu kan harusnya lebih mudah. Nah, bagaimana kita bisa mengarahkan itu? Ya tentunya dengan ilmu agama. Cuman ketika kita belum bisa, maka coba diadakan sebuah aktivitas nggak harus tujuannya langsung Al-Quran dulu. Tapi contoh seperti kerja bakti. Kemarin di Baru Amba kan ada kegiatan tahsin ya Pak Bang ya. Lumayan ramai itu. Nah, itu bisa katanya, jadi bukan katanya ya, langsung aja skip. Jadi ketika itu sebelum acara dimulai, itu bisa mengajak semuanya lah ya, warga sekitar, karena mereka tuh seneng lihat anak-anak ngaji. Tapi kadang-kadang mereka suruh ngaji susah itu yang ya berat itu. Jadi maka nanti acaranya ketika kita sudah
beres-beres anak ya, anaknya sudah duduk, kita juga ikutan ngaji dulu, habis itu siapin takjil. Habis itu anak-anak setoran siapin takjilnya. Kalau enggak acara kerja bakti itu kan lebih ke tenaga ya. Biasanya orang tuh lebih semangat untuk kerja bakti, menyiapkan takjil. Nah, ketika menyiapkan takjil, maka sebelum menyiapkan takjil ada ada kumpul dulu. Nah, di kumpul itu maka bisa diselipkan dengan istilahnya kayak penanaman agar kita bisa sambil membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu mereka terbiasa, oh ya ternyata saya sudah lama nih nggak baca Quran. Apalagi ketika kita jelaskan, tadi kok hurufnya harusnya kan pakai ain, kok pakai alif? Tadi kan masih kurang tepat. Harusnya tadi kan pakai so, bukan pakai sa. Itu kan masih keliru. Ya. Maka dari itu, buat kegiatan yang mereka suka dulu, habis itu kita coba istilahnya internalisasi Al-Quran di dalam kegiatan tersebut agar mereka terbiasa. Seenggaknya ketika mereka di rumah nggak baca dengan kegiatan itu, mereka sudah mulai terbangun. Karena ketika mereka terlalu jauh, mereka semakin lama jauh dari Al-Quran, semakin parah lagi. Nanti mereka semakin keras hatinya, semakin kayaknya saya nggak butuh baca deh. Udahlah, saya yang penting kegiatannya aktif, Al-Quran nggak usah dulu. Nanti kayak gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi pertama ya tadi penanaman dasar yang kuat dulu kepada mereka, dan kemudian yang kedua kalau memang nggak bisa maka adakan acara yang mereka suka dan kemudian kita internalisasikan Al-Quran di dalam aktivitas tersebut. Pasti mereka yang mau nggak mau harus ikut ya. Ya mudah-mudahan dengan keterpaksaan itu ketika mereka ngaji itu menimbulkan kesadaran dalam diri mereka. Apalagi ketika dijelaskan kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki itu mungkin lebih efektif. Jadi seperti itu. Oke, begitu. Sudah berapa kali membaca Al-Quran dalam satu hari? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Tentunya orientasinya ke depan jauh harus lebih baik. Kontinuitasnya perlu ditingkatkan. Tentu juga kualitas membacanya, memaknainya, tentu mengimplementasikannya dalam kehidupan. Begitu, Ustadz Usman. Oke, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya tadi karena Ustadz Usman adalah kepala pesantren di MPS Bumiayu, tentu untuk membentengi putra-putri kita dan menjaga para milenial kita yang potensial mungkin di usia SMP SMA, tentu titipkan saja di MPS Bumiayu. Dan pendaftarannya masih buka, Ustadz Usman? Masih buka. Langsung saja kontak nomor HP Ustadz Usman ataupun tim marketing di MPS Bumiayu. Terima kasih. Operator nih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.